Cody Rhodes dan Seth Rollins mulai memanas menuju champion versus champion di Crown Jewel. Sementara itu, Jey Uso mengalahkan LA Knight meskipun Jimmy Uso menentang hal tersebut, serta Io Sky akhirnya dikhianati oleh Asuka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan bahas semuanya di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id. Selamat datang di WUI Podcast, part of WrestlingUniverse.id, podcast yang ngebahas semua hal tentang dunia WWE, apa yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Bersama gua Fus Hilmi, setiap Senin dan Kamis pagi hadir untuk ngebahas apa yang terjadi di dunia WWE. Sebelum lanjut, jangan lupa follow WUI Podcast di Spotify, nyalain loncengnya biar lu dapetin notifikasi terkait episode terbaru. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia, di mana lu juga bisa mendengarkan WUI Podcast di sana. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @WUI Podcast. Boleh di like, di komen, di share, dan di repost. Dan jangan lupa juga follow Instagram @wrestlinguniverse.id untuk mendapatkan konten-konten berita-berita terbaru terkait dunia WWE. Dan di episode kali ini kita akan membahas follow up beberapa hal dari WrestlePalooza, dan juga di episode kali ini kita sudah memulai perjalanan menuju Crown Jewel yang akan terlaksana di Oktober. Gue lupa tanggalnya persisnya, cuman kalau nggak salah sekitar 3 minggu lagi Crown Jewel akan hadir di Perth, Australia. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin dari akhir September atau awal Oktober tayangan WWE itu jamnya berubah karena udah mulai pindah ke Australia kalau nggak salah gitu. Nah, di Monday Night Raw kemarin kita langsung dibuka dengan sepertinya akan jadi main event dari Crown Jewel, yaitu face off untuk champion versus champion antara Cody Rhodes versus Seth Rollins. Cody Rhodes saat ini adalah the undisputed WWE Championship setelah mempertahankan gelarnya dari Drew McIntyre di WrestlePalooza. Sementara itu Seth Rollins masih sebagai World Heavyweight Championship. Terakhir dia mempertahankan ini gue lupa sebelum WrestlePalooza apa ya. Tapi yang jelas yang dia mengalahkan CM Punk ya gitu di dalam Fatal 4-Way match. Nah, kali ini keduanya langsung bertemu. Jadi setelah WrestlePalooza di post match interviewnya, sebenarnya Cody Rhodes dan Seth Rollins tuh langsung ketemu di sana, di mana Seth Rollins langsung menginterrupt interviewnya Cody Rhodes di meja post match interview gitu, dan langsung face to face di sana. Tapi pertemuan official pertamanya terjadi di Monday Night Raw kemarin ketika Cody Rhodes tiba-tiba muncul di awal Monday Night Raw. Kemudian langsung juga diinterrupt sama Seth Rollins dan masuk bersama The Vision. Mereka langsung bertukar pernyataan tajam, memanaskan suasana. Dan yang menarik adalah gue baru sadar relasi mereka atau relationship-nya mereka ini cukup dalam gitu ya. Dimana Seth Rollins itu adalah salah satu orang yang support Cody Rhodes ketika finish history di WrestleMania 41 ya. Ketika dia mengalahkan Roman Reigns. Akhirnya Roman Reigns tumbang setelah 1000 harian sebagai undisputed WWE Championship. Finish history, Seth Rollins adalah salah satu yang ada di belakang Cody Rhodes. Dan di Monday Night Raw kemarin Seth Rollins tuh mengungkit masalah dia yang dikasih jam sama Cody Rhodes ternyata setelah WrestleMania 41 itu. Terus kemudian dia mempertanyakan ini hadiah benar-benar karena dia menghargai atau sebagai alat doang gitu. Karena Rollins state-nya sih dia belum pernah pakai jam yang dikasih Cody ini sampai malam itu gitu. Karena dia masih mempertanyakan niat dari Cody Rhodes gitu. Dan Cody Rhodes tidak langsung menyerang balik dengan kata kasar. Dia memilih untuk menarik perhatian Seth tentang rekam jejak, siapa yang lebih sering menang, dan siapa yang lebih pantas menuntut pengakuan gitu. Dan akhirnya Cody Rhodes menantang Seth Rollins dengan semua kata-kata dan pernyataan itu, dengan segala emosi dan
history mereka diungkit di sana. Cody mencoba memperlihatkan bahwa motivasi Seth Rollins itu bukan cuma menang tapi ada membuktikan sesuatu gitu. Nah, dari face off yang sangat emosional, sangat intens tapi intens di emosi menurut gue langsung berpikir Cody Rhodes versus Seth Rollins ini mungkin akan sangat pecah sebagai main event Crown Jewel nanti dan akan langsung build up ke War Games menurut gue. Dimana prediksi gue tentunya Seth Rollins akan masuk. Banyak yang memprediksi bahwa Cody Rhodes tuh akan memprovokasi Seth Rollins untuk muncul tidak bersama The Vision gitu. Dan banyak yang memprediksi itu akan terjadi, tapi Seth Rollins bisa dibilang outsmart Cody Rhodes dengan tetap menang dengan caranya gitu. Nah, tapi kalau gue ngelihatnya mungkin itu terjadi, tapi sebenarnya The Vision tetap muncul, mungkin di akhirnya ngedistract gitu ya, muncul untuk ngebantu Seth Rollins. Tapi di sisi Cody Rhodes nanti akan muncul adalah Roman Reigns dan CM Punk yang menahan The Vision gitu. Atau mungkin LA Knight, gue juga nggak tahu. Tapi kemungkinan besar adalah Roman Reigns dan CM Punk. Nah, kemudian Brock Lesnar yang baru saja reunites dengan Paul Heyman dan dia juga punya history dengan Cody Rhodes, mungkin muncul juga dengan bisa dibilang favor yang diminta sama Paul Heyman gitu ya. Brock Lesnar muncul dan kemudian di sana John Cena yang malam itu di Crown Jewel sudah diumumkan juga akan menghadapi AJ Styles, bukan Brock Lesnar. Mungkin akan juga muncul untuk ngebales Lesnar gitu. Jadi John Cena posisinya ada di siding dengan Cody Rhodes. Sehingga untuk War Games ini udah 4 lawan 4 udah mantep nih. Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed, Brock Lesnar. Dan ditambah di sisi satu lagi adalah Cody Rhodes, Roman Reigns, CM Punk, John Cena. Nah, mungkin dari komposisi ini tentu ada satu lagi yang mungkin bisa masuk, dan tapi yang kedua adalah masalah kubu lawannya The Vision ini mungkin dikepalainya sama Cody Rhodes bukan Roman Reigns. Padahal Roman Reigns kayaknya yang lebih di advertise sebagai mukanya Crown Jewel gitu. Sebagai mukanya War Games. Nah, mungkin di situ tuh yang jadi pertanyaan. Nah, untuk satu lagi yang mungkin bergabung dengan masing-masing kubu adalah The Usos yang pisah. Walaupun buat gua build-nya Jey Uso gabung The Vision tuh masih agak abu-abu karena Jey Uso dengan Paul Heyman bisa dibilang bentrok karena Jey Uso sangat memikirkan keluarga dan Paul Heyman dianggap sebagai yang menghancurkan bloodlines. Terus kemudian dengan Seth Rollins juga punya history masalah World Heavyweight Championship, dengan Braun Breaker juga punya masalah gitu. Jadi bergabungnya Jey Uso ke kubunya Seth Rollins tuh masih pertanyaan besar buat gua. Jadi sebenarnya slot untuk setiap kubu ini masih bisa banget terisi gitu. Tapi dengan kemungkinan seperti ini bisa jadi sepecah waktu Cody Rhodes versus Roman Reigns di WrestleMania 41. Bisa sepecah itu menurut gua. Kalau semuanya terjadi gitu ya. Nah, tapi gue cukup yakin harusnya Cody Rhodes dan Seth Rollins akan jadi main eventnya di Crown Jewel, champion versus champion. Keduanya adalah face of the company. Terus ditambah kemungkinan yang bisa menarik perhatian kan adalah John Cena. Tapi John Cena bisa dibilang hanya akan melawan AJ Styles yang notabene levelnya masih di bawah Cody Rhodes dan Seth Rollins untuk saat ini gitu. Dan belum ada, dan terjadinya John Cena dan AJ Styles tuh masih untuk sampai saat ini gue rekam masih sangat pertanyaan besar karena pengumumannya tuh tiba-tiba banget gitu. Jadi pertanyaan besar lah. Nah, kemudian selain face off itu, dan nanti juga kita akan bahas dua hal lain yang besar terkait Jey Uso versus LA Knight dan juga Rhea Ripley dan Asuka. Ada beberapa pertandingan yang juga terjadi di Monday Night Raw, seperti pertandingan no disqualification 6-man tag team match antara Penta dan War Raiders melawan The New Day. The New Day ada Xavier Woods, Kofi Kingston dan Grayson Waller.
Ini adalah follow up dari minggu lalu di mana Penta berhasil mengalahkan Kofi Kingston, tapi kemudian di backstage Penta dikeroyok oleh New Day dengan kalau di shotnya sih kelihatannya kayak dihajar dengan kursi, dengan kendo stick dan lain-lain gitu. Dan akhirnya di minggu ini terjadilah no disqualification six man tag team match di mana Penta mendapat bantuan dari War Raiders. Karena sebelumnya pun sebenarnya six man tag team match udah pernah terjadi, Penta dengan War Raiders melawan The New Day juga, tapi pertandingan normal gitu ya. Dan pertandingannya dari awal langsung brutal. New Day masuk udah bawa kendo stick dan melawan Penta dan War Raiders. Tentunya tidak mudah gitu dengan fisiknya mereka, tapi mungkin untuk no disqualification match tentunya ekspektasi gua pribadi sih pengennya sebrutal mungkin gitu ya, tapi karena toh ini cuman Monday Night Raw bukan PLE, untuk level ini oke lah gitu. Tapi akhirnya adalah endingnya yang luar biasa di mana Penta menghajar Grayson Waller dengan Mexican Destroyer yang level up. Mexican Destroyer yang dilawan sama New Day, minta di ban dan lain-lain. Semenjak di support untuk di ban sama New Day, Mexican Destroyer-nya Penta tuh malah naik level gitu. Setelah sebelumnya minggu lalu dengan Springboard Mexican Destroyer, minggu ini dengan di Monday Night Raw dengan Avalanche Mexican Destroyer. Jadi Mexican Destroyer ini terjadi dari top rope corner gitu. Jadi dari top rope corner di situ Penta udah ngunci Grayson Waller, terus langsung lompat langsung Mexican Destroyer. Itu kalau lu nonton pertandingan aslinya, wah luar biasa sih. Itu Mexican Destroyer paling luar biasa buat gua untuk sejauh ini dari Penta. Nah dari situ tentu akhirnya Penta dan War Raiders akhirnya menang. Terus kemudian setelah pertandingan terjadi interview dengan Byron Saxton dengan Penta dan War Raiders, dan di situ Penta state bahwa dia mengincar Intercontinental title lagi, sementara War Raiders mengincar World Tag Team title lagi. Jadi menurut gua dari sini harusnya Penta arahnya akan mulai mengincar Intercontinental Championship lagi, dan War Raiders mungkin akan ketemunya dengan Judgment Day lagi gitu. Sementara The New Day mungkin dari storyline ini lebih ke masih akan mengganggu mereka semua karena Mexican Destroyer-nya makin berbahaya nih. Jadi dia masih akan against Penta terutama, War Raiders juga mungkin, tapi ini tidak akan mudah untuk Penta dan War Raiders mengincar title-nya masing-masing gitu karena ada The New Day. Itu kalau storyline-nya masih berlanjut gitu ya. Karena kalau tidak berlanjut, storyline-nya berhenti di The New Day. Untuk New Day-nya nggak ada kelanjutannya nih. Sementara untuk Penta dan War Raiders, mereka udah punya aim masing-masing. Ya mereka punya storyline-nya masing-masing gitu sih. Nah ngomong-ngomong Intercontinental Championship, tadi Penta udah state bahwa dia akan aiming title ini. Nah tapi di minggu depan Dominic Mysterio sebagai Intercontinental Championship sudah ditunggu dulu oleh Rusev yang dari minggu lalu mendatangi Dominic Mysterio dan state bahwa dia akan mengincar Intercontinental Championship. Minggu ini di awal episodenya Monday Night Raw sebenarnya kelihatan Rusev itu lagi nge-confront Dominic Mysterio dan ini membuat Dominic ketakutan gitu ya. Dominic kemudian di clubhouse-nya Judgment Day minta tolong dengan Finn Balor buat hadapin Rusev, tapi Finn nolak karena Finn masih merasa ada masalah antara mereka dengan El Grande yang tidak diluruskan sama Dominic, sehingga Finn minta kayak jelasin dulu lah masalah lu dengan El Grande baru kita bantu lagi sebagai Judgment Day gitu. Nah kemudian Dominic beralih ke JD McDonagh. JD McDonagh juga nolak awalnya, tapi kemudian dirayu sama Roxanne Perez, kayak ayolah ini untuk Judgment Day gitu. Akhirnya JD McDonagh menerima menerima untuk membantu Dominic Mysterio. Nah pertandingannya seperti yang diduga, dominasi penuh dari Rusev, benar-benar penuh. JD McDonagh yang beberapa minggu terakhir sangat on fire, di pertandingan lawan Rusev kelihatan langsung minor lagi gitu ya, sampai akhirnya
si JD McDonagh sempat lompat terus kemudian tapi kena matchka kick di mid air oleh Rusev, tumbang, akhirnya kemudian di submit dengan di accolades si JD McDonagh oleh Rusev. Nah di titik ini sebenarnya kelihatan Dominic itu mau bantu dari belakang tapi dia takut gitu sampai akhirnya ketahan sama wasit sampai akhirnya JD tap out. Ketika JD tap out seperti biasa lagi Rusev accolades-nya tidak berhenti sampai akhirnya Finn Balor yang masuk menyelamatkan JD McDonagh dan kemudian menarik JD McDonagh dan Dominic keluar dari ring dan di situ Finn Balor marah-marah ke Dominic Mysterio. Nah dan akhirnya dari sini next week Dominic Mysterio sudah tidak bisa menghindar untuk mempertahankan Intercontinental Championship-nya dari Rusev minggu depan. Nah minggu depan mungkin kita akan melihat El Grande Americano ngebantu Dominic. Di minggu ini sempat ada promo El Grande Americano dan 2 orang klonnya itu ternyata membentuk Los Americanos. Jadi mereka jadi sebuah stable sendiri nih. Dan akhirnya di minggu ini sebenarnya El Grande itu jadi Finn Balor suruh minta aja bantuan dari El Grande gitu. Tapi Dominic bilang El Grande lagi balik ke Meksiko gitu. Nah kemudian ekspektasi gua JD pasti kapok, Finn Balor nggak mau nolong. Kemungkinan minggu depan yang muncul adalah membantu El Grande Americano ngebantu Dominic Mysterio mempertahankan Intercontinental Championship-nya. Dan ini akan memperkuat alasan Dominic untuk siding dengan El Grande dan meninggalkan Judgment Day. Karena dia akan melihat bahwa yang mau bantu dia ternyata El Grande bukan teman-temannya di Judgment Day gitu. Mungkin di sana pecahlah mereka gitu. Nah kemudian nanti next lagi Penta yang sudah aiming IC title tadi di state akan menghadapi Dominic, tapi kemudian pertandingannya akan diganggu oleh Rusev sehingga akhirnya ini harus diselesaikan dalam triple threat match Penta versus Dominic versus Rusev untuk Intercontinental Championship. Gue rasa itu mungkin terjadi dan berarti kalau secara timeline mungkin terjadi di Crown Jewel. Tapi ya ini kan masih prediksi, masih jauh, jadi mungkin kita lihat build up minggu depan gitu. Nah kemudian kita masuk ke topik besar pertama kita, kedua setelah Cody Rhodes dan Seth Rollins, yaitu adalah Jey Uso versus LA Knight. Ini juga konflik yang juga cukup jadi panjang. Setelah beberapa minggu yang lalu Jey Uso dan LA Knight, ini awalnya dari fatal 4-way match ya, antara Jey Uso, LA Knight, CM Punk dan Seth Rollins. Mungkin sebelum itu lagi bahkan gitu. Jadi perseteruan antara Jey Uso dan LA Knight ini udah agak lama juga. Nah di awal episode ini Monday Night Raw, Jimmy Uso itu tiba-tiba marah-marah ke Jey Uso karena Jey ternyata yang minta rematch dengan LA Knight. Padahal Jimmy Uso lagi mengusahakan mereka rematch dengan The Vision. Nah Jey Uso di sini pendiriannya adalah dia masih kesal dengan LA Knight karena dia merasa harusnya mereka itu bisa menang lawan The Vision di WrestlePalooza kalau aja LA Knight bukan jadi wasit gitu. Dan lebih jauh lagi Jey juga nyalahin Jimmy Uso karena ngebantu LA Knight di malam sebelum WrestlePalooza menghadapi The Vision. Karena kalau Jimmy Uso nggak ngebantu LA Knight, The Vision pasti udah ngehabisin LA Knight, jadi LA Knight harusnya tidak akan jadi wasit di WrestlePalooza gitu. Nah terus di sini Jimmy Uso balik marah karena kok malah gua yang disalahin, lu jangan coba putar balik fakta lah kayak gitu. Nah di sini sudah makin renggang lah Jimmy Uso dan Jey Uso. Kemudian Jimmy Uso ketemu dengan Cody Rhodes di backstage dan minta Cody Rhodes coba ngomong ke Jey Uso. Cody Rhodes coba ngomong ke Jey Uso dan kemudian di situ sebenarnya omongannya ya kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi yang menarik adalah Jey Uso tuh ketangkep kamera dan ketangkep banyak orang ngeliatin sabuknya Cody Rhodes. Nah ini jadi kayak indikasi ya Jey Uso mungkin akan mulai ngincar gelarnya Cody Rhodes gitu. Sementara LA Knight di interview di backstage bilang dia membela diri bahwa dia udah benar jadi wasit. Bahkan dia sebagai wasit memastikan Jey Uso aman gitu. Tapi pada akhirnya Jey Uso tetap kalah ya bukan salah dia gitu.
Nah, kemudian akhirnya match Jey Uso dan LA Knight terjadi. Dari awal langsung saling serang, bahkan kayaknya sebelum bel bunyi atau tepat pas bel bunyi langsung saling serang gitu ya. Pertandingannya tentunya sangat-sangat seimbang, sangat kompetitif dan sangat menarik untuk ditonton. Tapi kemudian The Vision, Bron Breakker dan Bronson Reed muncul ngedistract LA Knight, walaupun sebenarnya LA Knight masih bisa ngehajar mereka. Tapi kemudian momentumnya diambil sama Jey Uso, nge-spare LA Knight dan kemudian akhirnya menang. Jey Uso menang dan langsung cabut, meninggalkan LA Knight yang dikeroyok sama The Vision di ring gitu. Nah kemudian muncullah Jimmy Uso, dan di entrance itu Jimmy Uso ngajak Jey untuk ngebantu LA Knight, tapi tentunya Jey nolak dan akhirnya langsung cabut. Jimmy Uso tetap menuju ring dengan ngambil steel chair sehingga tidak memukul mundur tapi bikin The Vision cabut gitu. Nah dari sini tuh sebenarnya The Usos tuh jadi menarik ya. Gue sih lebih nge-highlight posisi Jimmy Uso yang agak di-push nih sekarang gitu. Ini sesuai dengan sebenarnya prediksi gue beberapa episode yang lalu dengan bilang, tapi gue waktu itu posisinya bilang Jimmy Uso mungkin akan di-push dengan bawa-bawa kondisi Naomi hamil terus kayak akan direndahkan sebagai calon bapak kayak gitulah kira-kira. Tapi di sini mungkin dengan cara yang berbeda, tapi Jimmy Uso agak di-push juga mengimbangi. Tapi yang akan menarik adalah kalau beneran ngelihat Jey Uso turning heel. Jey Uso yang sangat hyping, sangat masih bahkan dalam emosinya dengan LA Knight, Jey Uso masih sangat dicintai audiens, masih sangat hyping. Jika Jey Uso beneran turning heel, ini bisa jadi menurut gue sebesar turning heel-nya John Cena. Tapi motivasinya beda. Mungkin Jey Uso tidak akan menyalahkan fans, tapi lebih karena ambisinya aja, bahwa kayak kalau dia siding dengan bisa dibilang sisi baik, dia akhirnya ternyata tidak jadi apa-apa, ya udah dia turning gitu. Jadi ambisi yang akan memotivasi Jey Uso untuk turning heel. Karena sebenarnya gue dari pertandingannya LA Knight dan Jey Uso ini agak aneh ketika The Vision tiba-tiba muncul. Motivasinya itu The Vision menang di WrestlePalooza. Jadi harusnya dia tidak ada lagi masalah dengan Jey Uso dan LA Knight. Tapi The Vision tetap muncul ngehajar LA Knight. Itu agak aneh buat gua. Ditambah fakta bahwa hubungan dengan Jimmy Uso makin renggang, dan kemudian banyak ya juga yang prediksi bahwa Jey Uso ini jalannya akan jadi Tribal Chief menggantikan Roman Reigns gitu. Sehingga buat gua sangat mungkin Jey Uso turning heel itu hype-nya akan sebesar John Cena. Ditambah fakta bahwa Jey Uso itu sangat dicintai fans seperti John Cena juga. Hypingnya Jey Uso juga sama kayak John Cena ketika jadi babyface gitu. Jadi turning heel-nya Jey Uso, apalagi kalau Jey Uso jadi The Rock guy terakhir gitu. Karena The Rock dia waktu John Cena turning heel, momennya itu dia ngasih tunjuk angka 2, John Cena udah kalah, berarti kan tinggal satu lagi. Mungkin Jey Uso bisa jadi di sana gitu. Ketika Jey Uso jadi The Rock guy terakhir, dia akan betraying Cody Rhodes di WrestleMania 42. Kemudian akhirnya dari situ aiming untuk undisputed WWE Championship. Nah, dan di sini masuklah Roman Reigns yang akan coba meluruskan pikirannya Jey Uso gitu ya, dan akhirnya nyalahin The Rock karena malah dia yang merusak bloodlines yang Roman Reigns pegang kasarnya gitu. Dan ini akan build ke WrestleMania 43 di Riyadh, di mana Roman Reigns versus The Rock banyak sekali diprediksi dan diharapkan juga gitu, karena WrestleMania 43 di Riyadh diarahkan sebagai WrestleMania termegah oleh Saudi sendiri gitu. Jadi makanya ini jadi masuk akal nih storyline ini gitu menurut gua. Paling yang agak dipertanyakan adalah Jey Uso jadi The Rock guy ini mungkin atau enggak, karena The Rock sendiri udah
state bahwa dia mungkin akan lepas dari wrestling dulu gitu. Jadi bahkan pertanyaan ke WrestleMania 43 apakah The Rock akan muncul itu juga jadi pertanyaan dengan pernyataannya The Rock yang nggak mau ke WWE lagi dulu gitu. Tapi buat gua kalau memang endingnya adalah Roman Reigns versus The Rock di WrestleMania 43 di Riyadh, ini ada storyline yang sangat-sangat make sense. Dan di WrestleMania 43 nanti Cody Rhodes tentunya akan menghadapi Jey Uso untuk Undisputed WWE Championship. Di situ Cody Rhodes menang lagi dan Jey Uso kembali ke jalur yang benar gitu. Walaupun setelah itu bisa jadi pushnya Jey Uso selesai dan gue nggak tahu sih arahnya akan kemana Jey Uso kalau beneran itu terjadi. Tapi intinya adalah Jey Uso turning heel itu akan sangat-sangat besar. Dan yang terakhir adalah kondisi atau pertandingan Rhea Ripley dan Asuka. Di mana ini tiba-tiba terjadi ketika Stephanie Vaquer sebenarnya ketemu dengan Nikki Bella dan Rhea Ripley di backstage. Kemudian Asuka dan Kairi Sane muncul dan ngomporin kalau harusnya Io Sky lebih layak juara ke Stephanie Vaquer gitu. Terus kemudian Rhea Ripley step up di sana, kemudian akhirnya menantang Asuka untuk 1 lawan 1 di malam itu juga. Nah, beberapa saat setelah itu Io Sky muncul nemuin Asuka dan tapi di situ Asuka bilang dia mau bikin Rhea respect gitu. Dan tentunya Io Sky nggak bisa berbuat banyak karena Asuka lebih apa ya? Lebih powerful aja gitu kayaknya secara tahta gitu ya. Lebih di respect sama Io Sky. Nah, kemudian Io Sky nemuin Rhea Ripley, minta Rhea untuk cancel pertandingannya, tapi Rhea Ripley nolak dan bilang Asuka tuh harus dikalahin biar dia kalem dikit gitu, respect gitu. Dan ya akhirnya Io Sky tidak berhasil menahan pertandingan ini untuk tidak terjadi. Tapi Rhea Ripley malah ngingetin Io Sky bahwa untuk hati-hati sama Asuka. Di situ Io Sky marah karena Rhea Ripley kayak underestimate Asuka yang dia anggap sebagai keluarga. Tapi sebenarnya kalau gua pun juga ngelihatnya ini make sense karena Rhea Ripley punya history masalah dikhianati keluarga. Ini refer ke masalahnya Rhea Ripley dengan Judgment Day dulu gitu. Jadi Rhea Ripley tuh punya pengalamannya gitu. Jadi dia ngingetin bahwa maksudnya dia hati-hati karena akan lebih sakit kalau dikhianati oleh keluarga, oleh orang yang lo anggap keluarga gitu. Nah, kemudian akhirnya match terjadi Asuka versus Rhea Ripley. Buat gua Asuka sedikit lebih dominan daripada Rhea Ripley. Dan kemudian Asuka juga memprovokasi Kairi Sane untuk ikut campur, tapi Kairi sangat ragu-ragu. Mesti diakui Kairi Sane sepanjang episode ini aktingnya oke banget gitu ya. Jadi akhirnya Kairi Sane tidak sempat ikut campur kayaknya dengan Rhea Ripley sampai akhirnya adu pukulan terakhir yang cukup intens. Kairi mencoba ikut campur tapi malah terjadi kesalahan gitu ya, di mana Asuka yang mau nubruk Rhea Ripley malah nubruk Kairi Sane kira-kira gitu. Sehingga akhirnya di situ Rhea Ripley ambil momentum untuk ngepin Asuka dan akhirnya menang. Nah, after match ternyata belum selesai di situ, Asuka langsung menyemburkan miss-nya, semburan beracunnya itu ke wajah Rhea Ripley, membuat Rhea Ripley kesakitan gitu. Terus langsung Kairi Sane di sana menyerang dan akhirnya Rhea Ripley dikeroyok. Dan di situ muncullah Io Sky menenangkan Asuka di sana. Terus kemudian Asuka sempat kayak kalem, kemudian akhirnya berpelukan dengan Io Sky, tapi ternyata tiba-tiba Asuka berbalik dan memukul Io Sky dengan backfist yang sangat keras. Dan akhirnya di situ Kairi Sane sambil menangis menahan Io Sky agar Asuka bisa nendang dia. Terus kemudian Asuka yang ngatur serangan lanjutan di mana Kairi Sane naik ke tali, kemudian insane elbow ke Io Sky ya, atau ke Rhea Ripley gitu. Dan akhirnya Asuka mengeksekusi serangan kombinasi terakhir mereka. Dan dari sini bisa dibilang akhirnya resmi pecah Io Sky dengan Asuka. Asuka mengkhianati Io Sky, kemudian arahnya menurut gua Rhea Ripley yang akan membantu Io Sky menundukkan Asuka, dan ini akan build up ke War Games.
Walaupun belum tahu seperti apa ya, tapi gue rasa Rhea Ripley dan Io Sky akan ada di kubu yang berbeda dengan Asuka dan Kairi Sane gitu. Ini juga rasanya sedikit didukung sama momen di episode ini juga ada ketika Becky Lynch muncul di backstage lagi apa ya, istilah sekarang yapping ya ke siapa namanya, ke Seth Rollins gitu. Terus akhirnya Becky Lynch dia menyiratkan bahwa dia akan mengambil langkah besar untuk sebagai reaksi terhadap situasi ini. Gue nggak tahu tuh itu apakah arahnya ke situasi dengan Cody Rhodes atau arahnya ke War Games, karena banyak yang prediksi sebenarnya Becky Lynch akan memimpin salah satu kubu dari War Games gitu, dan mungkin akan ada hubungannya dengan kondisi Rhea Ripley, Io Sky, dan Asuka dan Kairi Sane ini. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang terjadi di Monday Night Raw. Sudah banyak sekali build up menuju Crown Jewel. Dan di sini kita juga harusnya akan mulai ngelihat build up ke War Games yang lebih jelas. Sementara untuk Crown Jewel sendiri udah 3 match yang confirm. 2-nya adalah champion versus champion, yaitu yang pertama Cody Rhodes versus Seth Rollins, dan yang kedua adalah Stephanie Flair melawan WWE Women's Championship yang masih akan dipertarungkan di Jumat ini, di Sabtu ini, antara Tiffany Stratton sebagai current champion melawan Jade Cargill dan Nia Jax. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah Stephanie Flair tuh nggak ada di poster gitu, malah yang ada itu adalah Jade Cargill, Tiffany Stratton, dan Rhea Ripley. Apakah ini pertanda Stephanie Flair akan kehilangan gelarnya sebelum Crown Jewel? Tentunya masih tanda tanya, karena Jade dan Tiffany ada di SmackDown sebenarnya. Rhea Ripley memang ada di Raw untuk menantang Stephanie Flair, tapi sejauh ini kayaknya Rhea Ripley lebih dekat dengan storyline-nya Io Sky dan Asuka tadi gitu. Tapi tidak adanya Stephanie Flair sebagai juara, sebagai pemegang gelar di poster Crown Jewel itu adalah pertanyaan besar. Dan pertandingan ketiga yang sudah confirm adalah John Cena versus AJ Styles, yang diumumkan buat gue secara tiba-tiba. Di Instagramnya WWE juga bilangnya di-announce sama Triple H, tapi gue nggak nemu sih announcementnya Triple H itu di mana dan kapan. Jadi buat gue sangat tiba-tiba, tidak ada build up apapun gitu. Tapi John Cena dan AJ Styles memang punya history yang cukup untuk menghiasi farewell tournya John Cena. Nah, seperti itulah untuk episode kali ini. Kita langsung mendekat dengan Crown Jewel sepertinya. Dan gue gak sabar untuk champion versus champion tentunya untuk Crown Jewel. Kalau menurut lo gimana? Punya prediksi? Apakah Stephanie Flair akan tetap memegang gelar sebelum Crown Jewel? Dan siapakah calon lawannya? Boleh share dan komen di episode ini, dan kita bisa obrolin bareng tentang prediksi-prediksinya. Untuk sekarang WWE Podcast cukup dulu. WWE Podcast akan tayang 2 kali seminggu, Senin pagi dan Kamis pagi. Jangan lupa follow WWE Podcast di Spotify. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Wrestling Universe Indonesia untuk juga bisa mendengarkan WWE Podcast di sana. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @WWE Podcast, dan follow Instagram @wrestlinguniverse.id. Untuk sekarang gue Fus Hilmi cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.